Shalom, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar di hari ini? Baik, selalu baik. Wah, luar biasa. Pastinya semua kita yang ada di rumah luar biasa. Apalagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita bersama-sama akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan di dalam ibadah Paskah Sekolah Minggu GKI Pos PI Mangkutana. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Lalu saya undang kita untuk berdiri. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam ibadah dengan menaikkan satu pujian. Yesus, Engkau baik. Yesus meninggalkan surga. Dia mati bagi kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Mari kita katakan bahwa Yesus, Engkau baik. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagimu dan bagi kita semua. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik bagiku dan bagi semua. Yesus, Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Oh, oh, Jesus is good, my Jesus is so good. Oh, oh, Jesus is good to me and to all of you. Oh, oh, Jesus is good, my Jesus is so good to me and to you, and so to all of you. Is good to me and to you, and so to all of you. Ya, kita akan membuka ibadah ini dengan doa, dan Lause Lia minta Lause Evelyn yang pimpin dalam doa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah bangkit untuk kami, dan pada hari ini Tuhan kami akan merayakan hari kebangkitan-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau ada menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, masih tetap berdiri. Ya, karena kita sudah lama tidak ketemu, pasti semuanya rindu untuk kita memuji Tuhan. Walaupun saat ini cuma lihat Lause dari jauh, lihat Lause di TV masing-masing, tapi kita sama-sama akan bersuka cita. Nah, kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa kita mau berubah karena Yesus yang adalah Tuhan itu, dia bangkit dan dia menjadi pemenang, dan kita rindu menjadi anak-anak yang hidup baru, yang berubah dari kebiasaan kita yang lama, dan sekarang kita juga mau seperti Yesus, mau jadi pemenang. Nah, kita akan nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Ku telah berubah karena Yesus. Semua menghadap ke kiri ya. Semua bisa ikut Lause Evelyn sebagai pemandu gerak kita hari ini. Ku telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Ku telah tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Siap tendangannya,
Yesus. Ku tak berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Ku telah tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ya, masih tetap berdiri ya, tetap berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan. Masih ingat lagu Jesus is my best friend? Nah, Yesus adalah sahabat baik kita karena Dia rela mati untuk kita yang berdosa. Dia menyebus kita, Dia menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa. Nah, setelah nyanyikan pujian ini, Jesus is my best friend. I love you forever. Ya, puji Tuhan. Sekarang Lose persilakan duduk kembali. Wah, sudah capek, Lose juga sudah berkeringat di sini ya. Nah, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Potong yang di sini.
seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama lagi memuji Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kiranya lewat cerita firman Tuhan yang kami saksikan, bahkan yang kami dengarkan, itu semua boleh menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Bahkan menjadikan kami anak-anak yang taat dan senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini, yang mana cerita firman Tuhan untuk ibadah Paskah hari ini lo ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-10. Teman-teman bisa buka masing-masing dan membacanya serta memperhatikan dengan baik-baik. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat. Dia harus dihukum, dia dianiaya, dia disiksa. Wah, sampai-sampai dia harus memikul salib yang begitu berat dengan tubuh yang sangat lemah pada saat itu karena dia penuh dengan luka-luka. Dia ke Bukit Golgota dan di sana dia disalibkan bersama dengan dua orang di samping kanan dan kirinya. Tangan dan kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri dan lambungnya pun ditusuk. Nah, Tuhan Yesus dia rela disalibkan agar kita semua bisa selamat, kita bisa masuk surga karena dia begitu menyayangi kita. Nah, pada jam 3 sore Tuhan Yesus akhirnya mati. Setelah itu mayatnya dibawa dan kemudian dikuburkan oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Keluarga dan pengikutnya sangat sedih. Namun pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup kembali. Pada saat itu malaikat berkata kepada wanita yang datang ke kuburnya bahwa Yesus sudah bangkit, dan wanita-wanita itu akhirnya kembali. Mereka dengan semangat, bahkan dengan sukacita berlari untuk memberitakan kabar baik ini bagi murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, kita bisa lihat itu di ayat yang ke-7. Bahkan ayat yang ke-8, mereka sungguh bersukacita dan sukacita mereka amatlah besar, dan mereka berlari dengan sangat cepat untuk memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, lewat cerita ini bahkan dalam Paskah tahun ini, serindu kita belajar seperti murid-murid atau wanita yang ketika mendengar kabar kebangkitan Yesus, mereka sangat bersukacita, bahkan itu membuat mereka semangat memberitakan tentang Yesus bagi teman-teman mereka yang lain. Nah, kita semua pun harus seperti demikian. Ketika kita tahu, ketika kita mendengar bahkan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari maut, mari kita juga bersyukur dan bersukacita serta semangat untuk menceritakan betapa hebatnya Tuhan kita bagi setiap orang yang kita temui. Pada orang tua, papa dan mama, pada teman-teman, saudara kita, mungkin adik kita, kakak kita, om dan tante, bahkan siapa saja. Mari kita ceritakan akan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, demikianlah cerita Lose pada ibadah Paskah ini. Nanti kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Ya, demikian cerita firman Tuhannya. Semua apakah sudah menyimak cerita tadi baik-baik? Nah, nanti terakhir Lose akan kasih ayat hafalan. Seperti biasa, minggu depan kita akan melihat, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan.
Nah, nanti caranya semua menghafal dan minta orang tuanya rekam dirinya untuk dihafal dan nanti mengirimkan videonya ke Lause. Nanti Lause akan kasih Lause punya nomor WA atau kirim langsung di Facebooknya Lause ya, supaya nanti bisa Lause lihat sudah hafal atau belum. Dan juga untuk aktivitas yang lain, nanti semua harus berfoto seperti Lause Evelyn. Wah, berfoto seperti ini. Nah, tapi Lause Evelyn pegang kertas kosong. Nah, teman-teman di rumah semua tugasnya yaitu menggambar dan mewarnai hasil gambarnya yang bertemakan Paskah. Jadi nanti Lause Evelyn misalnya gambar, dia punya gambar. Nah, di sini nanti kalau sudah jadi dia akan foto begini dengan hasil gambarnya, nanti dikirimkan juga ke Lause. Nanti setelah semuanya sudah dikirimkan, semuanya sudah ada di Lause, Lause akan pilih siapa nanti yang akan menjadi pemenang, yang gambarnya paling bagus, paling rapi, nanti akan menjadi pemenangnya. Ya, ayat hafalan kita untuk minggu depan yaitu 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Sesuai yang tadi Lause bilang, siapa yang menghafal juga nanti akan diberikan hadiah dari Lause Ita. Jadi tunggu saja ya. Oke, ya mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Biarlah kiranya setiap pujian kami, doa-doa yang kami naikkan dan juga cerita firman Tuhan itu boleh menolong kami untuk kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat di tengah keluarga kami, bahkan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dalam hari-hari ke depan ini. Ini doa kami, syukur kami, haleluya, amin.